Joy. Arnold menatap heran Sebastian yang ada di sofa dengan perawat yang mencoba membuatnya sadar. Sementara saat Arnold melihat ke arah Nana, perempuan itu tengah tertawa menggendong bayinya. "Dad, iya ada apa?" tanya Arnold sigap. Dia segera mendatangi Nana takut menantunya itu membutuhkan sesuatu. "Kenapa? Ada apa? Beritahu Daddy. Bisa kau tolong fotokan Sebastian, Dad?" "Apa?" tanya Arnold terkejut. "Memotret Sebastian." Nana kembali mengangguk. "Tolong foto dia ya, pakai ponsel Daddy dulu, nanti kirimkan padaku." Arnold tidak banyak bertanya, dia melangkah dan memotret Sebastian yang masih pingsan menggunakan ponselnya. Sebenarnya dia bertanya-tanya untuk apa Nana melakukannya, tapi dia menurut saja, toh ini bukan kejahatan, dan Arnold sendiri senang memotret aib Sebastian. Cekrek, cekrek, cekrek. Ponsel itu mengeluarkan suara dan juga beat saat Arnold memotretnya, yang mana membuat perawat yang masih mencoba menyadarkan Sebastian itu menatap heran. Dia terlihat sangat kacau. "Jadi sudah mengirimkannya padamu?" ucap Arnold menjauh sambil menatap hasil jepretannya. Nana tertawa saat membuka ponselnya. Lagi-lagi itu membuat perawat di sana mengerutkan kening. "Apa memang begitu sifat orang kaya?" tanya dia sendiri. "Untuk apa kau melakukannya, Nana?" "Untuk membuktikan kalau aku lebih kuat darinya." Baru juga Arnold akan membalas perkataan Nana, pengasuh Michael lebih dulu menelponnya, membuatnya keluar sebentar dan memberikan isyarat pada Nana untuk izin keluar. "Halo, ada apa?" "Tuan muda pergi ke Washington menyusul Anda, Tuan." "Apa? Kerjaanmu apa saja, Hu?" "Maaf, Tuan, dia pergi dengan supir." "Dasar." Gumam Arnold mematikan telepon dan kembali masuk ke dalam untuk mengambil jasnya. "Dad, kau akan pergi?" "Ya, Mike datang ke sini, aku harus menjemputnya." "Selarut ini?" "Dia pasti mendengar kau akan melahirkan," jawab Arnold kemudian menatap Sebastian yang kini mendengkur, membuat mata Arnold menatap perawat di sana. Apa dia sudah sadar? "Sekarang Tuan Sebastian tertidur, Tuan." "Astaga, dasar anak bodoh ini. Haruskah aku bangunkan dia, Nana?" "Tidak perlu, Dad, biarkan saja. Tapi sebelum keluar aku ingin merekamnya dahulu," ucap Arnold kembali mengeluarkan ponselnya dan merekam Sebastian, didekatkan supaya bisa mendengar dengkurannya. Anak malam. "Kirimkan padaku, Dad." "Akan aku lakukan, Nana." "Astaga, ini menyenangkan." Michael hampir saja tertidur jika saja mobil tidak berhenti secara tiba-tiba. Selama 1,5 jam dia di dalam mobil menuju ke rumah sakit karena ingin menyambut keponakannya. "Kenapa berhenti?" tanya Michael. "Tuan Arnold di sini, Tuan." Yang mana membuat Michael menatap ke depan, di mana ada mobil yang menghalangi jalan, kemudian turun sosok yang tidak asing. Arnold mendekat dan membuka pintu penumpang. Tanpa bicara apapun dia menggendong Michael. "Mainan dan coklat," ucap Michael menunjuk pada arah bagasi. Membuat Arnold membukanya. "Kenapa kau membawa ini?" "Untuk keponakanku." "Siapa namanya?" "Daddy belum tahu, kau sangat nakal." "Maaf, Daddy, tapi aku ingin melihat bayi." Arnold mengambil keranjang berisi mainan dan coklat itu kemudian membawa Michael pergi dengan mobilnya menuju rumah sakit. "Setelah memberikan itu pada bayi, kita harus kembali, besok kau sekolah." "Iya, Daddy." Dan beberapa menit kemudian akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Arnold masih menggendong Michael menuju ke lantai PPIP. "Kenapa kau sangat ingin menemuinya, Mike?" "Karena Mike akan menjadi teman pertamanya." "Daddy, Sebastian tidak ingin bermain dan berteman dengan Mike. Keponakan Mike tidak akan begitu, kan?" "Tidak, sayang. Dia tercampur darah Nana yang baik hati, jadi tidak sepenuhnya milik Sebastian yang keji." Michael hanya mengangguk-anggukkan saat Arnold membawanya ke salah satu ruangan di sana. "Mike, Nana." Mike langsung turun dari pangkuan ayahnya. "Di mana bayi?" "Di sini, kemarilah. Ada box di sisiku yang ini." Michael melakukannya dan melihat bayi dalam box kaca di sana. "Siapa namanya?" "Kau bisa memanggilnya Joy." Kening Michael berkerut, dia menatap coklat yang ada di keranjang yang dibawa ayahnya. "Joy, Kinder Joy, kau terinspirasi dari sana?" "Michael," ucap Arnold yang sama-sama menahan tawa. "Sepertinya anakmu akan menjadi pelanggan tetap minimarket, Michael." Arnold bahkan memalingkan wajahnya menahan tawa. Pergantian nama. Perlahan Sebastian membuka matanya, mendapati kalau dia terlelap di atas sofa. Dia mengerutkan keningnya mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Matanya menatap langit-langit bertanya-tanya kapan terakhir kali dia tersadar. Lampu ruangan yang padam dan hanya diterangi oleh lampu tidur itu membuatnya kesulitan berpikir. Sebastian malah kembali tidur, namun saat matanya kembali terpejam, perutnya memberontak meminta diisi.
yang mana membuatnya membuka mata seketika dan mendudukkan diri. Sebastian memegang kepalanya yang terasa sakit. Astaga, apa yang terjadi? Gumamnya berjalan ke arah keranjang yang ada di atas nakas di dekat jendela. Matanya tidak sekalipun menatap ke arah kanannya di mana Nana di sana masih terbangun dan sedang menggendong Joy di pangkuannya. Nana menatap heran suaminya yang membawa beberapa jeli dan coklat dari keranjang kemudian memakannya. Enak. Coklat apa ini? Coklat milik anakmu? Jawab Nana yang mana membuat Sebastian membalikkan badannya seketika. Tangannya sedang memegang telur coklat itu jatuh. Dia menarik napasnya dalam mengingat apa yang terjadi. Sayangku, ucapnya mendekat pada arah cahaya. Sebastian berkaca-kaca menahan tangis, tapi sebelumnya dia menyalakan lampu dulu supaya bisa melihat wajah istrinya dengan jelas. Astaga silau, ucap Nana kesal. Itu anakku? Kau pikir anak siapa, Mas? Sebastian mendekat ke sisi ranjang dan menatap bayi yang ada di gendongan Nana, sedang menyusu. Dia terlihat begitu cantik. Astaga, penerus keluarga Hotman. Aku namai dia Joy. Terima kasih sayang, kau benar-benar wanita yang hebat. Ucap Sebastian meminta menggendong bayinya setelah selesai disusui. Sebastian berkali-kali mencium pipi gembil putrinya. Kau harus tumbuh menjadi sosok yang kuat seperti ibumu Joy. Kau juga harus membawa kebahagiaan kepada semua orang. Nana tersenyum haru melihatnya. Sementara tangannya mengusap sosok yang tertidur di sampingnya di dalam selimut. Entah Sebastian sadar atau tidak kalau ada Michael di sana terlelap. Anak itu enggan pulang karena ingin bersama keponakannya. Dia baru akan pulang besok. Terima kasih sayang. Maaf, aku tidak bisa memberimu apa-apa. Jangan bercanda Mas, kau bisa memberiku uang. Ya kau benar. Ucap Sebastian datang pada Nana kemudian mencium bibirnya. Dia menggerakkan benda itu untuk beberapa saat. Sampai akhirnya terlepas karena suara rengekan. Mata Sebastian membulat, dia melihat sisi lain ranjang yang ditempati Nana. Sejak kapan dia ada di sana? Dia ingin menginap di sini, biarkan saja. Astaga, anak itu pengganggu Nana. Kemana ayahnya? Dia di luar mungkin, atau ke hotel? Sebastian menidurkan bayinya di box yang bersebelahan dengan ranjang istrinya. Dia melangkah keluar. Kau mau kemana, Mas? Menyingkirkan hama? Ucap Sebastian melangkah mencari sosok Arnold di lantai itu. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya seorang perawat yang mendapati Sebastian. Ya, kau melihat Arnold Hodgman? Beliau sudah pergi 3 jam yang lalu. Kenyataan yang membuat Sebastian kembali masuk ke ruang inap istrinya. Dia menatap Nana yang bersiap tidur lagi. Tidurlah, ini masih pukul 4 dini hari. Aku lelah. Lalu aku tidur di mana? Tanya Sebastian sendu. Dia menatap sisi ranjang yang ditempati. Sofa itu kosong, tapi aku tidak ingin berada di sana sayang. Di bawah saja kalau begitu. Tapi jangan lupa pakai alas. Aku tidur ya Mas. Selamat malam. Dan jangan ganggu Joy. Dia baru saja terlelap. Arnold melangkah menuju rumah sakit untuk menjemput Michael mengingat dia harus pergi ke sekolah siang ini. Saat lift terbuka, Arnold melihat Epe yang hendak menaikinya. Kau mau kemana Epe? Membeli beberapa makanan yang diinginkan Nyonya Nana Tuan. Mike masih di sana bukan? Epe mengangguk. Masih tidur? Arnold kembali melangkah, dia mengetuk pintu sebelum membukanya dan masuk ke ruangan menantunya berada. Hai, cucu kakek sudah bangun? Dia bangun pagi sekali. Arnold mendekat sambil melihat pada Sebastian yang masih tertidur. Apa dia tidak kunjung bangun? Dia bangun dini hari tadi untuk makan jeli dan kembali tidur. Astaga, bocah bodoh ini. Ucap Arnold menggendong Joy ke dalam pangkuannya. Karena dia lahir di musim panas, bukankah bagus jika nama tengahnya Summer? Sebastian ingin menamai bagian tengahnya, jadi dia yang akan melakukannya. Cak, anak itu belum bangun juga. Apa kau yakin tidak butuh pengasuh, Nana? Aku tahu pengasuh yang bagus. Mereka juga yang mengurus Michael. Tidak, Dad. Aku akan senang jika merawatnya seorang diri. Baiklah, jika itu maumu, bisa kau tolong bangunkan Mike? Nana melakukannya selagi Arnold melangkah ke arah putra sulungnya dan membangunkannya dengan cara meniup-niup telinganya, membuat Sebastian akhirnya membuka mata. Dad? Halo, Bas. Kau tidur atau latihan mati? Sebastian langsung bangun dan melihat ke arah Nana. Akhirnya dia bangun. Kenapa Daddy meninggalkannya di sini? Dia pengganggu. Jangan katakan itu, Mas. Good morning, Bas. Aku akan menjadi paman yang baik untuk anakmu. Hei, menjauh darinya. Ucap Sebastian saat Nana mengusap rambut Michael. Dia ingin ke sana tapi kepalanya masih pusing. Iya. Bagaimana kalau nama tengah Joy itu Summer? Tapi lebih bagus Kinder Joy, Daddy. Ucap Michael. Tapi Summer lebih bagus, Mike. Dia lahir di musim panas. Kinder Joy sangat bagus menandakan dia pemiliknya. Pemilik apa? Tanya Sebastian heran. Coklat,
Kau tidak tahu ada coklat merek itu? Jelas Arnold. Yang mana membuat Sebastian mengepalkan tangannya, dia menggeleng. Panggilkan Hans, akan aku ganti mereknya.